siapa di antara kalian yang takut ditagih DC, terus akhirnya kalian ganti nomor WA, terus kalian mengabaikan, pokoknya ganti nomor lah kalian. Apakah itu beresiko? Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, ini resikonya ya apabila kita menghindari teror DC dengan cara mengganti nomor WA atau memblokir semua panggilan dari DC yang terus menghubungi kita saat kita gagal bayar di pinjaman apapun lah. Oke, sebelum kalian mengganti nomor ya atau memblokir nomor DC gitu, kalian harus ketahui resikonya yang kita hadapi karena ada baik dan ada buruknya. Yang pertama nih, dengan kalian mengganti nomor WhatsApp atau memblokir semua panggilan masuk dari DC, kalian itu akan merasa tenang dan merasa aman karena kalian sudah tidak diteror lagi dengan DC yang sepanjang hari kalian ditagih. Jadi kalian bisa beraktivitas lah dengan normal tanpa ada teror dan gangguan dari DC yang menghubungi kalian. Oke, yang kedua, saat kalian sudah mengganti nomor, resikonya si DC itu bagaimana cara mencari kalian dengan cara kontak-kontak daruratnya diteleponin. Bahkan di luar kontak darurat nih, kalian bagaimana caranya kalian itu dilacak lah. Dilacak itu dengan maksud berapa nomor yang baru gitu. Pokoknya kontak darurat itu akan ditanya nomor kalian yang baru tuh berapa sih gitu. Intinya seperti itu. Si DC itu akan menanyakan nomor kalian yang baru yang bisa dihubungi. Nah, ini menjadi resiko terburuk yang kalian hadapi. Bahkan meskipun nomor kita tetap aktif, ada beberapa DC yang sengaja menghubungi kontak yang ada di ponsel kita atau yang pernah ya kita isi pulsa di aplikasi tersebut. Biasanya ini Shopee nih gitu. Nomor kita nggak ganti nih, tapi ada aja orang menghubungi di luar kontak darurat, kan ngeselin. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sih si DC mempunyai nomor kontak lain yang dari ponsel kita? Sedangkan kita tidak pernah menyantumkan kontak darurat itu saat pengajuan awal. Nah, di sini nih kalian perhatikan. Ketika kita baru pertama install aplikasi itu, kita sendirilah yang telah mengizinkan aplikasi untuk mengakses kontak, lokasi, dan lain-lainnya. Jadi database kita tuh dari awal tuh sudah diserap dengan cara kita mengizinkan. Nah, sehingga pihak aplikasi bisa membaca semua kontak yang ada di ponsel kita secara otomatis. Nah, semua kontak yang tersimpan di sistem mereka dari semua sistem izin aplikasi. Nah, itulah DC bisa mengetahui kontak yang ada di ponsel kita, apalagi kalian yang pernah mengisi pulsa atau kuota melalui aplikasi. Nah, oke. Nomor kontak yang sering kalian hubungi itu akan menjadi target DC juga, yang melakukan panggilan kemana gitu kan. Nah, itu juga biasanya si DC itu akan menanyakan saat kalian ganti nomor, wah nomor ini sering dihubungi nih. Akhirnya kalian dengan nomor yang baru ditelepon DC lagi nih gitu. Oke, jadi gini, saran saya untuk menghadapi teror DC yang terus menghubungi atau kalian yang takut untuk mengganti nomor, kalau saran saya sih mendingan diabaikan aja. Mau ganti nomor silahkan, enggak pun nggak apa-apa. Nah, buat kalian yang mau ganti nomor, ya paling resikonya seperti itu. Tapi kalau kalian mau meladeni DC-DC, ya udah bilang aja saya begini, saya tidak punya uang, saya sedang begini gitu. Tapi kalau misalnya si DC tidak bisa diajak koordinasi, ya udah abaikan aja lah gitu. Karena si DC itu maunya kalian kapan bayar gitu. Tapi kalau kita jelasin mereka nggak ngerti, ya udahlah bodo amat gitu kan. Pokoknya kalian sudah jujur ya tentang keadaan kalian, kalian tidak bisa membayar di aplikasi itu gitu. Dan buat yang bertanya kalau tidak merespon panggilan DC atau ganti nomor ponsel kita akan dipidana apa enggak? Jawabannya sih nggak ada ya gitu, nggak bakal bisa. Walaupun ada yang mengancam nanti kalau kalian mengabaikan akan dipidana, akan dihukum karena melari dari tanggung jawab gitu kan. Nggak ada satupun orang yang memblokir WhatsApp atau tidak mengangkat panggilan telepon DC dihukum. Ya nomor-nomor kita gitu kan, nggak ada hak kok gitu kan. Lagian juga di perjanjian nggak ada perjanjian kalau kita ganti nomor bakal begini dan begitu. Jadi bebas-bebas aja. Kalian baca dong perjanjian di aplikasi pinjaman itu. Jadi nggak ada yang melarang meskipun kalian tidak merespon atau mengangkat telepon dari DC itu. Oke? Terus pokoknya tidak ada masalah lah. Jangan takut pokoknya untuk kalian. Faktanya DC juga banyak yang tidak kooperatif kok saat penagihan dengan cara merendahkan debitur, mengancam, mengintimidasi, yang sudah jelas di luar etika dalam penagihan. Tetapi ya, ini saran dari saya. Sebelum kalian mengganti nomor ponsel, kalian harus pahami risikonya ya. Sebaiknya kondisikan dulu semua kontak yang ada di HP kalian. Apabila ada DC yang telepon atau menanyakan kalian, atau beberapa kontak yang kalian punya lah di handphone kalian, setidaknya saat mereka dihubungi oleh DC, mereka tuh nggak kaget karena ada yang menghubungi dan menanyakan kalian. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Untuk kalian yang gagal bayar di aplikasi apapun, tetap semangat ya, nggak usah takut. Yang gagal bayar bukan kalian saja. Akhir kata dari saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.